Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cibimbing dari Kabupaten Kuningan, dan rekan saya ya Claudia dari SMP Negeri 1 Cibimbing. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Yaya, 2 hari yang lalu ya saya sudah menyampaikan kepada Bapak kalau saya mendapatkan tugas ya dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu melaksanakan supervisi di kelas Bapak. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu adalah pasca observasi Pak. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana harapan kita ini kita sama-sama di hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bapak untuk melaksanakan supervisi. Nah, selanjutnya agar pelaksanaan Good morning everybody. Good morning, Mister. How are you today? We are fine. And I am fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, the leader please to pray. Please Faiz. Gantian please, Zaid salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before putting my slide together, I say Al-Fatihah. Are you ready? Are you ready? Hari ini sebelum kita belajar, tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah sudah di bawah? Alat tulis yang lainnya di bawah? Oke, silakan dikeluarkan. Cek dulu lingkungan kalian sudah bersih? Sudah rapi? Cukup bajunya rapi? Rambutnya sudah rapi? Ya, dipegang dong. Sambil katakan aku siap. Ulangi, katakan bareng-bareng. Coba cek dulu kehadiran kalian ya. Anita? Asep? Ajril? Benvita? Bunga? Cinta
Yes. Jihan? Abuja? Yes. Faiz? Yes. Mino? Yes. Wildan? Yes. Nabila? Nadine? Nisa? Reja? Excellent. Saki? Yes. Sandi? Yes. Satria? Yes. Siti? Sujiani? Tasya? Tasya Harusari? Wendri? Yes. Winensi? Wisnu? Yes. Zahra? Zaini? Yes. Oke, ada dua teman kita yang tidak bisa hadir atau berhalangan masuk ke kelas ini. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Oke, untuk memberikan semangat di ruang pembelajaran ini, ya kita semuanya melakukan disiplin terlebih dahulu. Untuk berdiri semua. Oke, jawab dengan kompak ya. Spek sampai Ci. Bisa. Sampai Ci. Bisa. SMP Negeri 1 Ciminde. Bisa, bisa. Kudu bisa. Pasti bisa. Kamu bisa. Lain bisa. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Hari ini kita akan belajar tentunya akan masih berkaitan dengan pertemuan yang kemarin. Yang kemarin kita telah membahas yang namanya simple past tense. Untuk apa simple past tense ini? Untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lalu. Artinya kegiatan-kegiatannya sudah berlalu. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan kegiatan yang kemarin, yaitu kita akan membahas ke level yang berikutnya, yaitu mengenai sebuah teks. Yang dimana teks ini tentunya berkaitan atau menggunakan daripada istilahnya past tense atau kedua. Ya, barangkali itu merupakan kaitan materi kemarin dengan materi sekarang, yaitu kali ini kita akan membahas tentang yang namanya naratif teks. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi rinci dari teks naratif. Yang kedua, menganalisis struktur teks, yaitu strukturnya orientasi, komunikasi, resolusi, dan reorientasi teks naratif sederhana dengan benar. Yang berikutnya, menyimpulkan tujuan atau fungsi sosial teks naratif dan informasi tersurat, yaitu berupa pesan moral atau hikmah daripada sebuah cerita teks naratif. Oke, biar lebih jelas, nanti Bapak akan tampilkan dulu ya sebuah tayangan. Mohon disimak dengan baik. The golden egg. Once upon a time, there was a disciple who was very poor. He was dedicated to his work and his studies fulfilled all his needs. One fine evening, after returning from his work, he was very hungry. Oh, what should I cook tonight? Just then, he heard a hen flying outside his hut. Well, that hen will make a real good feast for me. With a little effort, the farmer caught the hen. As he was about to kill the hen squeaked. Oh, Father, please don't kill me. I will help you. What is this? A hen that can speak? Okay. I will not kill you then. But how can you help me? Tell me quickly. If you won't kill me, I will lay a golden egg every day for you. What? A golden egg? That too
without getting it. The next morning, as soon as the farmer woke up, he went near the hen to find whether it had laid any golden egg. Oh, it is true. It's a golden egg. He hurriedly took the golden egg and went to the town to sell it. He stood in the middle of the street and shouted, Golden egg for sale. Golden egg for sale. A golden egg is for sale here now. La 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 la. La 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 la. Aha. What? Is it really a golden egg? Yes, it is an egg of solid gold. Soon the crowd gathered around him and was amazed to see the golden egg. I want it. No, it's mine. I want to buy it. Sell it to me. It's all yours then. Don't worry. I will bring another one tomorrow. There are enough for everybody. The farmer sold the golden egg for a good price. The next day, when he woke up, he went straight to look out whether there was another golden egg. Good. Very good. Another golden egg. I'll sell it right away. And once again, he went to town and sold the egg. Golden egg for sale. Please tell me, how much do you want? After that day, the hen gave him a golden egg every day. As the farmer grew richer because of the golden eggs, he became greedy too. I want to have more and more money. I'm tired of working every day just for one golden egg which is being laid. Then he thought and thought. I'm gonna kill the hen and I will find the gold mine she has inside and I will have all her treasure at once. So the farmer decided to let her open and he found nothing inside the hen. This can't be. Where is the gold mine? Where is the treasure? Now I don't have the hen and the golden eggs as well. What will I do now? The moral behind this story is, it is possible to satisfy your need, but it is impossible to satisfy your greed. Nah itu tayangan barangkali mungkin kalian juga pernah melihatnya, ya, pernah mendengar cerita tersebut. Oke. When were you child? Ya, ketika kalian kecil, have your parents told you stories? Pernahkah orang tua kalian menceritakan sebuah cerita? Pernah? Nah, mungkin tadi salah satu ceritanya. What is your favorite story? Apa cerita favorit kalian ketika orang tua menceritakan atau kalian pernah menonton tayangan seperti tadi? Kancil, oke, si Kancil. Upin Ipin, oke. Pinocchio, oke. What can you get by reading watching the story? Apa yang kalian dapatkan setelah menonton cerita tersebut atau mendengar? Apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Bisa nggak mengambil sesuatu dari cerita tersebut? Apa yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut? Ada pelajarannya? Ada di cerita si Kancil? Ada dari Upin Ipin tadi? Dari Pinocchio tersebut ada? Nah berarti setiap cerita akan mengandung pesan moral seperti yang sudah tadi ditampilkan. Nah sekarang kita masuk ke materi inti ya, yaitu yang pertama pengertian daripada teks naratif yang sudah kalian tonton ataupun yang pernah kalian diceritakan ya, yang pernah kalian ceritakan ke teman, mungkin yang diceritakan oleh orang tua kalian itu merupakan sebuah teks narasi ya. Oke. Narrative text is a type of text that tells a chronological stories in the past ya. Artinya teks narasi itu menceritakan cerita imajinatif ataupun dongeng kalau istilah kitanya yang dimodifikasi ya, disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu.
Ingat kemarin kita belajar past tense di masa lalu, sekarang kita masuk ke sebuah cerita. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuan teks naratif adalah menghibur para pembaca dengan cerita yang menarik. Ya, mungkin ketika tadi si kancil, kemudian tadi juga yang sudah kalian tonton berupa video tentang telur emas. Ya, kita bisa ambil hikmah daripada cerita tersebut. Nah, jadi pengertian narasi adalah sebuah cerita atau dongeng yang tujuannya untuk apa? Saatnya jam Menghibur terbang dimulai. para pembaca. Oke. It's time to begin the sixth lesson. Yang berikutnya ada jenis-jenis teks narasi yang bisa sambil dibaca di buku kalian, diperlihatkan. Yang pertama ya, fairy tale atau istilah lainnya yaitu berupa cerita-cerita khayalan. Contohnya kalau cerita ini seperti Cinderella yang nggak mungkin lah tentang dunia-dunia fantasi. Ya. Yang kedua cerita misteri. Ya, misalnya cerita misteri ini tentang sesuatu ya, kejadian-kejadian yang masih belum bisa diyakini atau dipercaya keberadaannya. Kemudian selain itu juga tentang romance ya. Biasanya ini tentang cerita percintaan seseorang ya, yang nanti akhirnya bisa berupa menyenangkan ataupun menyedihkan. Nah, salah satu romance mungkin kalian sudah bisa mempelajarinya, sekarang sudah mulai tertarik dengan novel ya. Mulai tertarik kan? Ya, biasanya kisah percintaan seseorang ya itu berupa romance. Kemudian ada science fiction. Science fiction ini artinya cerita tentang dunia teknologi. Yang mungkin di dalam film-film juga banyak yang mengandung mengenalkan teknologi-teknologi baru ya. Kalau dalam film kartun mungkin kita kenal dengan Doraemon ya. Digunakanlah teknologi-teknologi yang baru dari kantong ajaib. Itu mungkin salah satu jenis science fiction. Kemudian adventure ya. Adventure ini artinya berpetualang ya, petualangan Sherina. Mungkin kalian juga bisa ya membuat sebuah teks naratif ini dengan menceritakan petualangan kalian ya di masa lalu. Yang berikutnya ada horror stories ya. Horror ini salah satu jenis teks narasi yang menceritakan tentang dunia-dunia mistis, dunia-dunia gaib ataupun bercerita tentang hantu ya. Ada mungkin di sekitar kita ada cerita-cerita seperti itu, cerita horor yang masuk juga ke dalam teks naratif. Kemudian yang berikutnya fable ya. Fable ini cerita narasi yang tokoh-tokohnya yaitu binatang tadi ya. Nah, ini ceritakan bahwa cerita tentang si kancil, misalnya cerita tentang keong, cerita tentang tadi ya apa, telur emas, cerita dari yang mungkin tokoh-tokohnya terdiri dari atau hewan-hewan yang menjadi pelaku utama. Kemudian yang terakhir ada folklore, artinya cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini ada beberapa jenis. Yang pertama mitos ya. Mungkin di kampung kita atau di desa kita ada yang namanya mitos. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebuah teks narasi cerita dongeng. Kemudian yang berikutnya legend atau legenda. Legenda ini biasanya berisikan asal usul, asal mula terjadinya sesuatu yang kita dengar mungkin di daerah Jawa Barat, di daerah kita asal usul Gunung Tangkuban Perahu dari cerita Sang Kuda, itu salah satu legenda, sampai sekarang ada buktinya. Kemudian mungkin dari daerah lain asal usul Danau Toba, asal usul Batu Menangis dan lain sebagainya. Itu barangkali berbagai cerita rakyat yang termasuk ke dalam legenda ya. Yang terakhir folktale atau cerita rakyat yang biasanya turun temurun ya. Mungkin orang tua kalian atau kakek nenek kalian pernah bercerita tentang sesuatu yang terjadi ya, yang ada di sekitar daerah kalian. Itu jadi ini semua termasuk ke dalam teks naratif atau cerita dongeng. Tujuannya apa tadi? Untuk menghibur. Ada beberapa jenis. Nah, berikutnya, setiap teks punya susunan teks atau strukturnya. Nah, untuk teks naratif ini
susunan teksnya ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi ini berisi tentang mengenalkan waktu, mengenalkan tempat, mengenalkan tokoh atau karakter yang ada dalam cerita tersebut. Biasanya orientasi ini pasti akan ditempatkan di paragraf pertama. Itu. Yang kedua, komplikasi. Ya. Komplikasi itu apa? Complication is problem. Problem itu sebuah masalah. Pasti dalam alur cerita ada yang namanya masalah. Kita misalnya ketika sang Kuryang, ya, ada masalah nggak dalam ceritanya? Ada. Pasti setiap cerita kalau tanpa masalah nggak seru. Justru adanya yang berlawanan, adanya yang baik dan adanya yang jahat itu adalah istilahnya keunikan daripada cerita. Jadi yang namanya komplikasi, munculnya masalah. Tokoh-tokoh itu terlibat dengan masalah, sehingga susunan yang ketiga adanya resolusi, yaitu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik oleh para tokoh tersebut dalam cerita. Nah, yang terakhir ada yang namanya reorientasi. Nah, reorientasi ini artinya kondisi akhir daripada cerita tersebut, apakah menyenangkan, apakah menyedihkan. Ya, tapi ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Contoh di dalam cerita misalnya tadi sang Kuryang, akhir ceritanya seperti apa? Menyenangkan atau menyedihkan? Ketika kita bicara Cinderella, akhirnya seperti apa? Cinderella dan pangeran, ya, menikah atau meninggal. Nah, itu daripada reorientasi akhir daripada sebuah cerita dengan menyimpulkan akhirnya, apakah berakhirnya menyedihkan atau menyenangkan. Ya, jadi sekali lagi susunan teks naratif ada 4. Yang pertama orientasi, mengenalkan waktu, tempat, dan tokohnya. Yang kedua komplikasi, munculnya masalah. Yang terakhir, yang ketiga resolusi, ya, artinya masalah terselesaikan. Untuk yang keempat ini opsional, artinya boleh digunakan, boleh tidak. Yang terakhir ini artinya hanya menyebutkan kesimpulan dari akhir cerita tersebut. Nah, yang berikutnya, setiap teks tentunya punya kaidah pembahasan atau ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari teks narasi itu yaitu dengan menggunakan past tense yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, yaitu ciri-cirinya menggunakan verb 2. Kalau ada kata do menjadi did. Ketika ada go jadinya went. Ya, bisa nanti kalian pelajari lebih banyak di kamus tentang penggunaan verb 1, verb 2, verb 3. Ya, contohnya do, verb 2-nya jadi did, jadinya done. Ketika go, verb 1-nya jadinya went, jadinya gone. Seperti itu. Nah, untuk verb 2 berarti untuk past tense kita akan menggunakan di verb 2. Ya, seperti ini, do jadi did, go jadi went, play jadi play. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya menggunakan keterangan waktu. Ya, diantaranya contoh ya, long time ago, pada zaman dahulu. Ya, misalnya once upon time, today, yesterday, one day, pada suatu hari atau minggu kemarin, ya, bulan lalu, tahun lalu, itu merupakan adverb of time, artinya keterangan waktu yang bisa digunakan dalam membuat cerita. Yang berikutnya, menggunakan noun atau kata benda. Yang pasti setiap teks tentunya ada tokohnya, termasuk yang masuk kata benda, yaitu berupa tempat, bisa berupa orang atau manusia, makhluk hidup lainnya seperti binatang dan tumbuhan, ataupun tempat-tempat lain. Itu jadi termasuk kata benda. Yang terakhir, menggunakan kata sifat. Ya, kata sifat ini mendeskripsikan daripada sebuah benda. Atau dengan kata lain, adjektif itu adalah ciri-ciri daripada sebuah benda. Contoh, ketika kalian melihat benda ini, apakah mempunyai sifat? Sifat, ciri-cirinya seperti apa? Dari warnanya hitam, dari bentuknya mungkin kecil, dari harganya mahal. Nah, itulah kata sifat. Kalian melihat saya sebagai guru kalian, lihat dari tubuhnya mungkin tinggi, kemudian dari pakaiannya terlihat rapi misalnya. Dari kelas ini dengan tidak adanya sampah, itu sifat, yaitu
bersih. Nah, kata sifat-sifat ini bisa kita gunakan untuk membuat cerita, ya, cerita teks narasi. Nah, sekarang kita ada sebuah contoh, the golden egg, artinya telur emas. Coba, dalam dunia nyata, in fact, in reality, in our daily activity, dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada telur emas? Apakah kalian ketika punya ayam, ketika punya angsa, apakah bertelurnya emas? Telur biasa yang kita konsumsi. Tapi ini kan tadi yang namanya naratif adalah sebuah dongeng, sebuah cerita, sebuah khayalan. Nah, once upon a time, a farmer had a goat, ya, like one golden egg every day. Ya, biar cepat, ya. Kita langsung ke terjemahannya, ya. Dahulu kala, seorang petani mempunyai seekor angsa yang menghasilkan satu telur emas setiap hari. Ya, telur tersebut memberikan cukup uang bagi petani dan istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani dan istrinya terus berbahagia untuk waktu yang cukup lama. Suatu hari, nah di sini diceritakan bahwa kalimat ini termasuk ke dalam apa tadi? Orientasi. Itu mengenalkan siapa? Waktu, tokoh, dan tempat. Siapa tokoh dalam cerita ini? Seorang petani. Siapa lagi? Istri. Ada tokoh binatangnya enggak? Angsa. Itu bisa dijadikan sebagai tokoh. Waktunya kapan? Zaman dahulu. Tempatnya di mana kira-kira? Nah, kalau petani berarti hidupnya di sebuah desa. Nah, ini yang dikatakan paragraf orientasi, mengenalkan. Yang kedua, suatu hari petani tersebut berpikir mengapa kita harus mengkonsumsi satu butir telur saja sehari, mengapa kita tidak bisa mengambil semuanya sekaligus dan menghasilkan banyak uang. Petani itu menceritakan idenya kepada istrinya, dan dengan bodohnya istrinya menyetujuinya. Ini apa? Munculnya masalah. Tadi ini mengenalkan, ya, mengenalkan waktu, tokoh, dan tempatnya. Kemudian munculnya masalah. Dia berpikir yang tidak baik untuk mengajak istrinya. Paragraf berikutnya. Kemudian keesokan harinya, ketika angsa itu bertelur emas, petani itu dengan cepat mengambil pisau tajam dan masalah menanisi hilangnya sumber dayanya. Seiring berjalannya waktu, petani dan istrinya menjadi semakin miskin karena kebutuhan mereka. Nah, di sini kan masalah sudah ada. Nah, di sini masalah terselesaikan dengan apa? Dengan cara angsanya dibunuh. Ini paragraf orientasi, komunikasi, dan resolusi. Selesai karena angsanya sudah dibunuh. Nah, di paragraf terakhir ada sebuah apa? Sebuah kesimpulan atau reorientasi. Ya, artinya apa? Karena keserakahannya dan kebodohannya dengan berpikir membunuh angsa itu bisa menghasilkan banyak telur emas, tapi ternyata tidak, sehingga petani itu menjadi miskin. Nah, dari sini, dari cerita ini, kira-kira apa pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil? Kira-kira? Ya? Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, kita ingin mendapatkan banyak, tetapi justru mendapatkan yang bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Berarti di sini kita jangan serakah terhadap sesuatu. Padahal kalau kita pelihara angsanya setiap hari satu butir, setiap hari 10 hari udah 10 butir, 100 hari 100 butir, itu akan sangat luar biasa. Tapi karena keserakahannya itu terjadi sehingga dia tidak dapat apa-apa. Nah, itulah pesan atau daripada cerita yang bisa dari cerita yang bisa kita baca ini, ada pesan-pesan yang mungkin bisa kita dapatkan dan bisa kita ambil, bisa kita pelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya jangan sampai ditiru hal yang buruk daripada petani ini. Nah, berikutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya, ditulis
susunan teksnya, kemudian apa hikmah atau pesan yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut. sekitar 10 menit lagi. Ya. Silakan kerjakan dengan cermat, dengan tepat bersama keluarga kalian.
Panggilan ketua kelas 8F. 8F ditunggu di kantor. Sekali lagi, panggilan ketua kelas 8F ditunggu di kantor. Kira-kira menurut kalian cerita ini seperti apa? Ya, ada temannya, 2 orang tiba-tiba ada beruang, yang satu naik ke pohon, yang satunya ditinggalkan. Menurut kalian cerita ini gimana? Ya? Gimana? Ya? Jangan sekali-kali ya? Meninggalkan teman-teman kalian, sahabat kalian. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok berikutnya. Silakan perwakilannya. Yes.
Terima kasih untuk kelompok terakhir. Terima kasih. Semua kelompok sudah tampil dengan bagus dan maksimal, bekerja dengan baik dengan timnya, kemudian mempresentasikan juga dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Dari setiap kelompok tadi kita bisa mengambil pelajaran. Ketika yang kelompok satu menceritakan ini ada pesan moral, ada hikmah. Kelompok dua juga kelompok terakhir tadi ada pesan moral. Tadi kelompok tiga tentang harimau dan tikus. Walaupun tikus kecil, tapi bisa membantu yang sangat besar ya. Yang sangat besar juga jangan merasa sombong ketika kita sudah mempunyai apa-apa. Jadi yang namanya teks naratif itu bisa ya kita mengambil hikmahnya. Gitu. Menurut kalian, ya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi naratif ini? Saatnya yang kedua Kenapa? dimulai. Kenapa kamu mengatakan senang? It's time to begin Belajar this materi ini. lesson. Kenapa? Kenapa senang? Ya? Karena banyak cerita. Selain banyak cerita, ya? Ya. Juga banyak mungkin nambah wawasan kita, menambah ilmu kita, ya. Gitu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Kelompok 4 bisa menyimpulkan? Silakan, Ater. Ya. Ya, sendiri bacakan kesimpulannya atau hasilnya. Baik, nanti para cerita dengan cerita dongeng yang tujuannya untuk menghibur. Oke, cerita atau dongeng yang tujuannya untuk menghibur. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain yang bisa menyimpulkan, bisa. Kelompok 2, silakan. Silakan. Kelompok 2, kesimpulannya. Oke, terima kasih ya. Teks naratif adalah sebuah cerita atau dongeng, cerita hayalan yang tujuannya yaitu untuk menghibur para pembaca. Oke, sekarang kita di akhir pembelajaran akan melakukan post test. Sediakan kertas atau buku masing-masing. Tulis nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Silakan dibuka bukunya atau di kertas yang bebas, bebas kosong. Tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cepat ya. Oke, sudah siap ya? Ya. Bapak akan menceritakan dulu ya, nanti kalian jawab dengan cepat. Waktunya cuma 30 detik setiap pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan A, B, C, D, dan D ya. The fork and the grapes. Artinya ya, serigala dan anggur. Sekali lagi, serigala dan anggur. Suatu sore seekor serigala sedang berjalan di sebuah hutan dan dia melihat anggur di hutan tersebut ya, yang merumbai ke area hutan ya. Dia berpikir itu bisa menghilangkan dahaga saya ya, karena dengan melihat banyak anggur. Kemudian dia mengambil ancang-ancang beberapa langkah ke belakang dan melompat, tetapi tidak mencapai, tidak mendapatkan anggur tersebut ya. Dia melakukannya lagi dan lagi beberapa kali, tapi tetap dia tidak mendapatkan anggur tersebut ya. Akhirnya dia menyerah ya, sambil menghembuskan nafas hidungnya, dia sambil berkata,
mungkin mereka atau alumni tersebut asam, ya. Kemudian dia pergi. Nah, itu cerita singkatnya. Silakan. Nomor 1. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? A. Tell about the fox effort. Show the way to reach the grape. Explain the fox in general. To amuse the reader by fable. Silakan. Jawabannya A, B, C atau D. Oke, selesai. Sekarang nomor 2. From the text we know that. Dari teks ini kita tahu, ya. Fox was walking through the river when he spotted the grape. The fox was very hard and successful. The fox gave up after several tries. The fox was stretching. He wanted to eat the grape so much. 30 detik, silakan jawab nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yayat dan Budia kabarnya? Ya, kemarin sudah melaksanakan supervisi akademik ya Budia ya. Supervisi teman sejawat yaitu Pak Yayat. Mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah. Kesan-kesannya mensupervisi kamu bagaimana? Awal-awalnya deg-degan ya karena saya juga masih dalam tahap belajar dalam adaptasi ya, tapi kesini alhamdulillah ternyata banyak ilmu baru yang didapat ya sebagai akhirnya sharing ya. Iya, bisa sharing sama saya. Berarti kan tahapan supervisi akademik itu ada 3 ya. Pra-observasi, terus kemudian juga melaksanakan observasi di lapangan, kayak sedang praktek mengajar ya. Dan sekarang ini sesi yang terakhir ya, kita akan melaksanakan wawancara tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu di pasca observasi. Mau menggunakan teknik apa dulu? Coaching ya. Silahkan nanti waktu saya berikan kemudian seluas-luasnya untuk bisa mewawancarai teman sejawat yaitu Pak Yayat bagaimana hasil dari apa yang sudah dilaksanakan. Silahkan kemudian bisa dimulai dari sekarang. Harus dilakukan untuk mengintrospeksi agar proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan di masa-masa yang akan datang itu semakin lebih baik lagi. Tanpa adanya yang mengobservasi, tanpa ada yang memberikan masukan saran pandang, maka mungkin saya akan jalani tepat. Jadi terima kasih sudah melakukan observasi di sini. Akhirnya saya bisa memperbaiki. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak ya. Alhamdulillah jadi bisakah Bapak ceritakan nih karya yang dikembangkan di dalam kelas
masalah kepada siswa sehingga siswa bisa berinteraksi, sehingga siswa bisa berpikir. Kemudian juga saya membentuk kelompok, tujuannya untuk apa? Untuk siswa bisa berkomunikasi satu sama lain, bisa saling memberikan pendapat, sehingga dengan berbagai macam perbedaan itu maka akan ditemukannya sebuah solusi atau pemecahan masalah daripada pembelajaran yang saya tawarkan kepada siswa. Nah, sejauh mana ya area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi ya sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bapak? Ya, sejauh ini yang namanya keberhasilan tentunya itu bersifat relatif, tergantung juga. Yang pasti metode yang sudah saya lakukan ada perubahan, berarti itu dikatakan berhasil. Walaupun perubahannya hanya sekian persen, yang namanya ada perubahan berarti itu adalah suatu keberhasilan. Berarti keberhasilan yang sedikit ini mudah-mudahan akan menjadi semakin banyak lagi. Intinya sudah dikatakan berhasil. Nah, selanjutnya menurut Bapak nih, apakah dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada kendala tidak? Dalam pembelajaran tentunya kendala pasti ada. Pertama dari psikologi siswa, situasi yang mungkin kita belajar itu enggak di satu waktu, mungkin kita di awal waktu di pagi hari, mungkin juga kita pas belajar di jam terakhirnya itu jelas merupakan suatu kendala. Ketika pagi hari mungkin anak-anak masih segar, masih fresh, tapi ketika pas jam terakhir itu anak sudah lelah. Nah, dari situ ya mungkin kendala. Tapi dengan metode yang saya terapkan itu ya alhamdulillah sedikitnya bisa mengurangi resiko atau kendala tersebut. Selain dari siswa juga terkadang terkendala waktu yang kita tentukan harusnya sekian, tapi dalam kenyataan itu tidak tercapai. Jadi satu sisi mungkin siswa terkendala psikologi siswa yang sudah terkendala waktu, dan juga terkadang tapi di sini terkendala dengan media terkadang yang mungkin dikatakan media kita yang terbatas. Selain kendala tersebut ada apa? Ya, untuk kendala yang lain tidak terlalu banyak, cuma mungkin di sini kami butuhkan dukungan. Tentunya ini dukungan itu sangat penting bagi saya, terutama dari sekolah, dari pemangku kebijakan sekolah ini, kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru dan juga lingkungan. Itu barangkali salah satu hal yang penting juga, yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak. Itu mungkin dari media pembelajaran ya supaya lebih dilengkapi lagi ya, dari fokus ataupun misalkan aliran ada beberapa kelas ya Pak yang belum ada aliran lucunya atau yang bisa baru sekali. Nah, jadi terima kasih ya Pak atas jawabannya. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasi sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya berikan mandat kepada Ibu PK kita, yaitu Ibu Lina, ya, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih. Saya sangat bahagia sekali, senang sekali. Percakapan dua arah yang sangat bagus ya, dan juga melihat nih Pak Yayat ini sudah menguasai banyak materi pembelajaran, sehingga memang tidak, walaupun ada canggung sedikit karena berbeda mungkin ya Pak ya, pengalaman mengajar memang sudah baik, tetapi kalau misalkan ada yang memperhatikan ada canggung ya itu nggak apa-apa, itu normal sekali gitu kayak setelah melaksanakan supervisi akademik dan Bapak yang menjadi supervisinya, apa nih pesan-pesan Bapak setelah disupervisi itu? Adakah hal-hal baru yang Bapak temui dan Bapak pelajari dari apa yang sudah dilaksanakan? Tentunya hal baru yang saya rasakan itu saya bisa
mengoreksi kegiatan yang saya laksanakan. Koreksinya dari mana? Ya dari supervisor tadi, yaitu rekan sejawat yang telah mensupervisi saya, sehingga saya bisa melihat istilahnya kekurangan yang sudah saya lakukan, sehingga nanti ke depan saya tentunya akan lebih memperbaiki lagi. Dan ini mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana lagi, sehingga terus menerus kami sebagai pengajar di lingkungan sekolah dan juga pendidikan yang tentunya menginginkan arah yang lebih baik lagi. Dan ini salah satu hal yang sangat bagus bagi saya. Artinya supervisi akademik ini memang berdampak sangat besar pada proses pembelajaran yang kita laksanakan ya Pak ya, bermanfaat sekali. Terus Bu Diah sebagai supervisi akademik yang mensupervisi temannya sendiri, lega kah atau apa nih yang tindak lanjutnya gitu? Ya, alhamdulillah lega Ibu. Jadi saya juga lebih tahu lagi tugas sebagai observer itu seperti ini, banyak ilmu baru, bahkan banyak pengalaman baru yang dalam observasi dan sebagainya. Jadi observer bukan semata-mata menilai dan menjudge bahwa ini salah, ini bukan berarti begitu ya. Cuma untuk sharing aja dan mengingatkan apa yang kurang, apa yang lebih dari diri kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, itu juga sekarang Pak Yayat di observer tidak menutup kemungkinan nanti Pak Yayat juga bisa mengobserver teman rekan-rekan sejawat lain dan bisa sharing tentang apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran kali ini. Nah, artinya kesimpulan dari rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Diah sebagai supervisi akademik yang pertama yaitu memang supervisi akademik wajib dilakukan karena dampaknya juga luar biasa pada kemajuan pembelajaran atau kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari itu sebagai pengajar. Berdasarkan observasi yang saya lihat nih dari percakapan Pak Yayat dan Bu Diah memang sangat luar biasa. Saya mengapresiasi sekali, alhamdulillah Pak Yayat sekarang sudah mengetahui ini kekurangan dan kelebihan. Kadang-kadang kita mengajar saja gitu ya Pak ya, tanpa kita tahu nih kekurangan kita, atau kadang-kadang kita egois, saya sudah bagus, saya sudah baik, tapi ada saja yang kurang. Nah, itulah tujuannya manfaat supervisi akademik itu adalah untuk menyesuaikan dan menyamaratakan visi dan misi, kemudian mencocokkan apa yang kurang baik, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditekankan. Terima kasih pada Pak Yayat yang sudah mau bersedia membantu Bu Diah dalam kali ini dalam kegiatan. Memang ada tugas ya Bu Diah ya dari pendidikan guru penggerak, tetapi mudah-mudahan saya berharap supervisi akademik ini tidak hanya dilaksanakan karena ada tuntutan tugas, tetapi silakan Pak Yayat dan Bu Diah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan semua yang ada di sini. Tidak hanya kita menunggu kepala sekolah untuk mensupervisi, tapi kita juga harus bisa latihan mensupervisi rekan sejawat kita supaya kita tahu kelebihan, kelemahan kita, dan sharing juga gitu. Jadi yang diobservasi mungkin juga dapat ilmu banyak dari yang diobservasi. Terima kasih sekali lagi Pak Yayat dan Bu Diah. Semoga bermanfaat dan insya Allah banyak manfaatnya. Saya tutup saja sesi pasca observasi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.